Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video P3 Nusantara Channel. Nah, di video kemarin kita sudah membahas tentang ketentuan dan persyaratan apabila teman-teman ingin bepergian di masa pandemi dengan menggunakan pesawat terbang. Nah, di video kali ini kita mau membahas tentang peraturan apabila penumpang ini sudah masuk ke dalam kabin pesawat. Dan tentunya di dalam pesawat akan ada seorang pramugari. Nah, hari ini saya ditemenin seorang pramugari yang mana pengalamannya itu udah banyak banget. Dan dia juga menjadi seorang pramugari di salah satu maskapai terbesar di Indonesia, yaitu di Garuda Indonesia. Kita panggilkan langsung saja ya, Mbak Nadia. Halo. Jadi malu ini rame banget ya? Iya, emang rame banget netizennya, Mbak. Mbak Nadia apa kabar? Baik Mas Arya, Mas Arya apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Langsung aja ya teman-teman, kita perkenalan dulu Mbak Nadia biar nggak berlama-lama. Silahkan Mbak Nadia. Baik, halo teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton. Perkenalkan nama saya Nadia. Saya berasal dari Jogja. Siapa di sini yang dari Jogja juga? Dari Jogja. Saya. Saya adalah salah satu pramugari di maskapai terbesar di Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Tadi udah disebutin ya sama Mas Arya. Sebelum saya jadi pramugari di Garuda Indonesia, saya juga bersekolah di salah satu atau mungkin adalah sekolah terbaik mengenai penerbangan ya di Yogyakarta, yaitu P3 Nusantara. P3 Nusantara. Keren nggak tuh? Sekolah terbaik dan juga berdiri dari tahun berapa ya Mbak Tia? Dari 2002 kalau nggak salah. 2002, sudah 19 tahun berarti ya. 2021 iya. Wow, Sudah udah lama 19 banget ya. tahun. Sudah sangat terjamin berpengalaman. kualitasnya udah pasti keren Betul. banget. Gitu. Terus Mbak Nadia? Syarat tentang apa lagi ya? Mungkin tentang seleksi? Ya, Atau- Mbak Nadia udah berapa kali sih ikut perekrutan? Oke. Jadi teman-teman, alhamdulillah saya hanya ikut satu kali ke perekrutan dan langsung keterima di Garuda Indonesia. Itu Satu juga kali. iya benar Mas Ar, itu saya juga nggak nyangka sih waktu itu, jujur Wow. aja. Itu juga berkat semua yang saya tahu dari P3 Nusantara pastinya. Keren banget. Gitu. Satu kali teman-teman. Iya, Emang rezeki alhamdulillah. orang beda-beda ya Mbak Iya, ya. Dan benar, alhamdulillah rezeki Mbak Nadia ini lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Gitu. Oke, teman-teman langsung aja ya kita ke materi. Nanti untuk pengalaman terbangnya Mbak Nadia udah kemana aja kita bahas di akhir video. Oke, langsung aja ke materi. Mbak Nadia, kemarin tuh banyak banget yang nanya Mbak. Apa tuh? Ada kan banyak penumpang yang Mm-mm. mungkin mereka masih awam tentang penerbangan, mereka masih awam tentang bepergian dengan menggunakan pesawat. Mm-mm. Bahkan ada yang first flight, mungkin ada yang baru pertama kali naik pesawat. Nah, pas penumpang ini mau masuk pesawat, itu apa sih yang harus dia siapin biar nanti bisa buat ancang-ancang atau ya persiapan Persiapan lah ya. yang bisa disiapin kalau misalkan nanti diminta ataupun ditunjukkan di pramugarinya gitu. Itu Oke. apa aja Mbak yang harus Tunggu sebentar, dipersiapkan? ini ada iklan sebentar ya. Iya, Ini agak iya. ramai. Maaf ya teman-teman ya. Karena ini memang tempatnya memang bagus banget. Asri banget ya. Iya. Banyak juga di sini orang-orang yang mungkin akan berdatangan ke sini. Jadi mungkin ada suara-suara motor gitu ya. Maaf ya. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sekarang udah agak Reda. sunyi ya. Sunyi. Oke. Jadi yang harus penumpang itu siapin nih waktu pertama kali masuk pesawat adalah yang pastinya adalah tiket atau boarding pass, Mas Arya. Boarding pass. Jadi kalau untuk KTP dan selain tiket itu sebenarnya udah nggak perlu lagi karena itu hanya akan ditanyakan waktu nanti di ground atau sebelum masuk pesawat gitu oleh ground staffnya. Tapi kalau pramugarinya itu akan menanyakan tentang boarding pass. Boarding pass. Berarti jadi- yang harus disiapkan sebelum masuk pesawat adalah boarding pass. Iya, boarding pass atau tiket ya untuk yang belum tahu. Oke, di boarding pass itu biasanya pramugari akan lihat nomor penerbangan pastinya dan nomor kursi. Takutnya kan penumpangnya salah masuk pesawat, Bener gitu kan, banget, kasihan bener tadinya banget, mau ke iya. Korea malah jadi ke Surabaya gitu kan. Jauh ya? Jauh bedanya ya. Saya juga mau nyasarnya kalau misalkan ke Korea sih. Saya juga mau kalau Itu itu enak mah. banget. Jadi memang itu yang harus pramugari perhatiin waktu Oke. penumpang masuk gitu. Ada lagi mungkin? Tiket aja ya tadi ya. Iya, Untuk tiket. identitas diri mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Itu disimpan aja, takutnya hilang kan malahan. Jadi sekalinya udah ditanya oleh ground staff, langsung simpan aja ke dalam dompet Benar. Oke. gitu. Penumpang ini kan masuk ke pesawat pasti akan bawa barang bawaan. Ya, Ya dong, bener-bener. entah dia bawa koper ataupun bawa tas. Nah, itu ada maksimal berat nggak sih Mbak? Oh, sudah untuk pasti barang ada bawaannya dong. itu? Kalau untuk maksimal berat itu ada di 7 kg Mas Arya. 7 kg Iya. teman-teman. Kenapa 7 kilo? Kenapa nggak
Bisa tuh 8, 10, genepin lah. Aduh, agak berat ya Mas Ar. Dikit. Jadi ada nih alasannya kenapa harus Hmm. cuma maksimal tuh 7 kilo. Karena tumpuan leher manusia ini hanya bisa menumpuk barang dengan berat maksimal 7 kg Mas Ar. Oh gitu. Iya, itu udah teman-teman. batas akhir gitu. Batas istilahnya. batas toleransi leher ini bisa benar. nopang ya. Benar-benar. Jadi teman-teman, kenapa sih batasnya harus 7 kg? Karena ini juga menyangkut dengan keselamatan ya, keselamatan Betul penumpang. sekali. Apabila ditakutkan pada saat di atas itu turbulence atau cuaca buruk, bagasi atas itu nanti kebuka, terus mungkin ada koper yang jatuh atau tas yang jatuh. Nah, itu batas leher manusia bisa menopang atau menahan berat itu maksimal 7 kilo kalau misalkan kita kejatuhan barang. Kalau lebih dari itu mungkin kita bisa cedera ya Mbak ya. Benar banget. Itu bahaya banget. Membahayakan. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan bepergian dengan menggunakan pesawat terbang, beratnya sudah mulai diukur dari rumah ya. Jadi barang bawaan tuh kalau dibawa ke kabin pesawat yang ringan-ringan aja. Jadi yang berat itu dimasukin ke dalam kargo. Betul. Gitu ya Mbak Nadia. Dan biasanya nih ada tambahan ya Mas Ar. Biasanya sebelum kita check in atau pada saat kita check in itu kan kita menimbang berat untuk barang-barang yang mau masuk kargo kan ya Mas Ar. Nah biasanya kalau tas kita terlihat besar itu akan ditimbang juga, yang maksudnya tas yang besar untuk dibawa ke cabin nih. Itu akan ditimbang, jadi nanti kalau lebih dari 7 kilo biasanya langsung suruh taruh di kargo gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi hati-hati ya, nggak bisa curang-curang lagi. Nah, sudah cukup jelas ya penjelasan Mbak Nadia barusan ya. Oke, terus Mbak Nadia, selain bagasi dan persyaratan yang lainnya, terus apa sih yang harus penumpang ikuti, maksudnya penumpang lakukan sebelum pesawat ini lepas landas ataupun mendarat? Oke. Sebelum lepas landas ataupun mendarat, itu penumpang yang pasti dia harus menyimpan barang bawaannya tuh di kompartemen di atas ataupun di bawah kursi di depan dia. Oh, di bawah kursi juga bisa? Bisa, kecuali di emergency exit yang biasanya ada di sayap. Di kursi-kursi di samping sayap itu nggak boleh ada yang di bawah kursi, jadi harus di atas semua tuh. Oke. Iya, karena mengarah ke keselamatan juga ya Mas Ar. Betul. Oke, selain itu penumpang juga harus memperhatikan kalau dia bawa bayi. Biasanya pramugari akan langsung kasih yang namanya extension seat belt atau seat belt tambahan. Seat belt tambahan, sabuk Iya. pengaman sabuk pengaman Benar, tambahan betul, ya. betul. Nah itu biasanya untuk ibu atau babysitter atau siapapun yang membawa bayi atau anak di bawah 2 tahun itu akan dikasih itu. Karena anak di atas 2 tahun dia udah punya kursi sendiri biasanya. Oke. Cuman kalau memang mau dipangku sama orang tuanya itu boleh, tapi kita akan memberikan extension seat belt juga. Oke. Gitu. Selain itu sudah pasti orang-orang dewasa juga harus pakai seat beltnya biar aman. Mau mendarat ataupun pelepas landas itu tetap harus dipakai. Nah itu teman-teman, yang paling penting sabuk pengaman dipakai. Jadi jangan ngeyel-ngeyel. Ini untuk keselamatan kita semua. Bener. Dan juga kenyamanan dalam penerbangan. Takutnya kalau misalkan pada saat mendarat itu kan bumping ya, bumping ataupun ada guncangan lah. Benar. Nah kalau misalkan teman-teman nggak pakai sabuk pengaman, bisa kemana-mana tuh. Bahasa Jermannya mumbul. Kok Jerman ya Mas Ar? Ya kurang lebih Oke, gitu ya. baik. Mumbul ya, terbang jadinya. Itu nanti takutnya malah bisa jadi cedera atau bahkan ada yang lebih fatal lagi gitu, teman-teman. Betul. Itu yang harus diperhatikan ya. Terus Mbak Nadia, kalau misalkan ada penumpang yang punya tiket, sama-sama punya tiket nih, tapi dengan nomor kursi yang sama. Oh, double seat ya Mas Ar? Ya, double seat. Itu gimana tuh? Oke. Jadi basically kalau pintu pesawat itu masih terbuka, itu semua permasalahan di cabin itu masih tanggung jawab ground staff. Termasuk double seat. Biasanya kan orang sadar kalau dia itu double seat itu kan masih di ground. Dan otomatis pintu masih terbuka gitu kan. Biasanya memang yang pertama kali menghadapi itu adalah pramugarinya. Dia akan pinjam boarding pass dari kedua belah pihak atau kedua penumpang tersebut gitu ya. Kita lihat nih apakah nomor kursinya sama. Kalau memang benar-benar sama, kita lihat ada lagi yang namanya nomor penerbangan. Jika memang benar-benar sama, kita akan langsung serahkan ke ground staff gitu. Oh gitu teman-teman. Jadi jangan takut ya. Ya betul. Jadi selama pintu pesawat masih kebuka, itu sebenarnya masih tanggung jawab penuh petugas darat, ground staff ataupun petugas pasasi gitu. Jadi kalau teman-teman melihat
ada kasus seperti yang tadi ada double seat dan kok pramugarinya nggak ngehandle sih? Bukannya tidak mau menghandle, tapi memang belum jadi tanggung jawab kita, betul ya Mbak Nadia ya? Betul sekali. Nah itu masih tanggung jawab penuh petugas darat. Jadi ya kalau ada double seat ya pasti kita akan manggil petugas darat. Soalnya terus tanggung jawab pramugari itu pas kapan? Oh oke. Tadi kan kalau petugas darat itu kan bertanggung jawabnya kalau pintu pesawat masih terbuka ya. Cuman kalau pramugari itu bertanggung jawab penuh jikalau pintu pesawatnya sudah tertutup. Oh sudah Iya. tertutup teman-teman. Benar. Sebelum berangkat dan juga nanti selesainya pas udah sampai di kota tujuan dan pintu pesawat sudah terbuka lagi. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi pramugari itu bertanggung jawab penuh terhadap penumpang dan apa yang terjadi di dalam kabin pada saat pintu pesawat sudah tertutup Betul. sampai pesawatnya landing dan pintu pesawat terbuka. Nah, kalau misalkan pintu pesawatnya udah kebuka lagi itu udah tanggung jawabnya ground staff lagi gitu Mbak Nadia ya. Betul. Oke. Terus kalau misalkan pada saat udah lepas landas nih, udah di atas ya, udah datar. Nah itu penumpang boleh nggak sih kayak jalan-jalan, terus kan biasanya dia terpisah dengan temennya, terus dia mau pengen ngobrol sama temennya, terus dia duduk di sandaran kursi penumpang. Itu boleh nggak sebenarnya dia duduk kayak gitu tuh? Oke. Jadi sandaran kursi penumpang itu dia mampu menahan berat itu tidak seperti kursinya ya. Jadi itu sangat limited banget untuk armrest atau apa namanya? Sandaran tangan. Sandaran tangan ya. Sandaran tangan itu Iya, untuk sandaran menempuh tangan, manusia gitu loh, untuk menempuh berat. Jadi alangkah lebih baik jikalau orang tersebut itu duduk di tempatnya aja gitu. Apalagi kalau mau ngobrol, saya sarankan atau semua pramugari pasti sarankan untuk penumpangnya ngobrolnya nanti aja deh kalau udah sampai gitu. Iya benar. Kenapa sih? Karena sebenarnya walaupun fasten seatbelt sign-nya itu mati nih di atas kan biasanya kalau udah posisi aman pesawatnya dia akan mati ya Mas Ar. Nah itu sebenarnya akan sangat disarankan untuk tetap menggunakan sabuk pengaman gitu, kecuali mau ke kamar kecil itu boleh lah ya, copot. Masa kursi-kursinya dibawa nggak mungkin juga mungkin ya. Mau ke toilet malah kursinya dibawa, sabuk pengamannya nggak dilepas, bahaya itu jadi gitu. Selagi penumpang itu tidak ke kamar kecil dan dia ada di kursinya, lebih baik untuk menggunakan sabuk pengaman termasuk bayinya. Gitu. Betul. Karena nanti turbulensi itu bisa kapan aja datang Mas Ar. Dari tiba-tiba turbulensi kecil bisa selang beberapa detik itu tiba-tiba turbulensi kencang banget gitu. Jadi bisa sampai barang-barang atau orang-orang pun bisa sampai terlempar kemana-mana gitu. Iya, kan. Benar. Serem banget gitu. Jadi mending selalu pakai sabuk pengamannya gitu. Iya betul. Jadi kita kan nggak bisa memprediksi ya, nggak bisa memprediksi ini bakal turbulens nggak sih. Iya benar. Gitu. Jadi walaupun lampu tanda kenakan sabuk pengamannya mati teman-teman, itu kita masih tetap harus pakai sabuk pengaman untuk ya itu tadi menjaga ataupun mencegah apabila terjadi turbulens ataupun cuaca buruk kita nggak terbang. Itu untuk keselamatan teman-teman sendiri, kita semua. Benar. Gitu. Apalagi kalau misalnya nih teman-teman ada yang tanya, kan nanti ada announcement Mbak, ntar pas ada announcement bisa tinggal dipakai. Gini, karena announcement itu butuh waktu teman-teman. Jadi nggak pas turbulence langsung ada announcement, ada sensornya tuh enggak, karena kadang-kadang memang announcement itu mungkin ada yang memang udah ada recordernya, ada juga yang pramugarinya yang kasih announcement gitu kan. Jadi kan dia butuh waktu. Iya betul. Tiba-tiba nanti fasten seatbelt sign-nya nyala, nah dia baru jalan ke interphone-nya atau public address system ya kalau kita panggilnya. Itu yang biasanya buat halo-halo. Nah dia baru ambil halo-halonya baru announcement gitu. Jadi emang butuh dari waktu. turbulence sampai kita mau announce itu ya butuh waktu buat menjangkaunya, prosesnya gitu. Aduh, jadi nggak maaf ya, langsung ada banyak sensor. iklan ini. Wow. Saking rimbunnya nih Mas Ar. Ada daun Anginnya jatuh. juga enak banget ini. Ini enak banget. Ngomong-ngomong soal angin dan juga suasana. Iya. Di tempat kita lagi syuting video ini, kita juga di tempat salah satu fasilitas refreshing untuk siswa P3 Nusantara. Nih, bisa teman-teman lihat di sini tuh ada kolam,
pemandangan bukit, sawah, cuman Komplit ya Mas Ar? banget Heeh. buat self healing. Jadi nggak yang kita ngelihat bangunan lagi, kota lagi. Bener, Itu bener, kayaknya bener. Ini boring banget nggak bener. sih? Ini bener-bener keindahan alam yang memang beberapa orang membutuhkan banget gitu. Banget. Heeh. Apalagi sekarang udah banyak perkotaan, di mana-mana kota lagi, Iya, makin rame, gedung-gedung polusi lagi gitu. Butuh nih yang hijau-hijau kadang-kadang kan. Banget. Nah, fasilitas P3 Nusantara ini bisa digunakan untuk buat teman-teman yang hobi mancing. Suka mancing, terus masak-masak buat yang cewek. Bakar-bakar ya. Atau bahkan ada ya cewek yang hobi mancing tuh ada kan? Banyak Mas Arya Pasti sekarang. ada kan? Banyak. Itu bisa disalurin di sini. Jadi di sini tuh selain bisa mancing, kita juga kadang belajar bahasa Inggris tentang alam, dan juga teman-teman yang suka masak-masak itu bisa bakar-bakar di sini, dan kita mempererat tali silaturahmi antara siswa P3 Nusantara dan juga staf yang lainnya. Wah. Gitu teman-teman. Keren ya. Enakan. Kurang apa lagi coba ya, sekolah di Enakan. P3 Nusantara ini udah komplit dari fasilitas, psikologi dipikirin juga. Psikologi siswa Apalagi pun kita ilmu ya. pikirin. Nah, ilmu, bahkan ya ilmu tentang alam, ilmu tentang kehidupan itu banyak banget. Bener. Jadi jangan ragu untuk masuk di P3 Nusantara, dan jangan salah pilih untuk masa depan kalian yang lebih baik. Oke Iya, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang fasilitas, tentang peraturan penumpang yang masuk dalam kabin pesawat, dan juga tentang P3 Nusantara. Sekarang alangkah lebih baiknya kalau kita ngobrolin tentang Mbak Nadianya. Aduh. Mbak jadi Nadianya malu. ini pasti pengalamannya banyak banget. Ya kan Mbak? Iya aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bun. Nah, Mana nih Mas Ar? pengalamannya Mbak Nadia itu pernah kemana aja sih yang paling jauh? Kalau Oke. domestik itu pernah kemana paling jauh? Terus Mbak Nadia ini kan pramugari Garuda Indonesia, pasti ada home base-nya dong. Oh iya. Tinggalnya di mana? Nah, terus yang paling jauh kalau misalkan internasional itu kemana tuh? Oke, ini saya tuh kalau ngomongin tentang pramugari atau pengalaman tuh excited banget ya Mas Ar. Enak Seneng banget soalnya, gitu. enak banget. Kayak pengen banget sharing terus gitu rasanya. Sama. Oke, jadi untuk saya sendiri itu home base-nya sempat di Jakarta selama 10 bulan kurang lebih, Selama 10 bulan di Jakarta. dan dilanjutkan langsung ke Denpasar, Bali. Aduh, Kota impian setiap orang ya wow. kayaknya. Teman-teman mau ke sana aja bayar kan, beli tiket, hotel. Mbak Nadia ini udah di home base di Jakarta, di Denpasar. Denpasar, Bali, betul. Mau jalan-jalan ke pantai tuh, ya Allah. Aduh, enak tiap banget. hari pulang Enak banget. pulang terbang aja sama teman, ayo ke pantai yuk. Wah, udah tinggal Enak banget, ngacir enak aja. banget, enak banget. Aduh, hati-hati nih. Ini rimbun sekali ya, Bun. Bahaya. Anginnya gede teman-teman, enak banget di sini tuh, beneran di samping sawah. Bener. Kondisinya mewah. Tahu mewah? Mepet sawah. Oke, lanjut ya Mas. Lanjut mana dia? Oke. Lanjut. Untuk domestik terjauh itu sekitaran Papua mungkin ya. Jayapura, Papua aja Biak. sekitaran. Jauh gitu. Iya. Jadi di Jayapura saya pernah, Biak, Timika. Dari Sabang sampai Merauke lah Mas Arya. Dari ujung ke ujung udah pernah ya. Alhamdulillahnya. Enaknya jadi gitu. pramugari tuh jalan-jalan dari ujung ke ujung, udah pernah. Bener gitu. banget. Selain itu ya Mas Arya, selain jalan-jalan, kita juga setiap di kota-kota atau di negara-negara yang kita tempatin, itu kita nginep di hotel berbintang Mas Arya. Hotel berbintang, bukan losmen, bukan Losmen, wisma. mohon maaf, bukan kos-kosan Hotel. aja. Itu enak banget Mbak Bener. Nadia. Dikasih uang saku, dibayarin makan, di sana setiap kita nginep itu dibayar lagi gitu. Wow. Jadi plus gitu loh. Buat Kayak, kalian yang punya cita-cita jadi pramugari, ini pekerjaan yang enak banget, jujur. banget. Jujur Li, kalau kata orang TikTok jujur Li. Oke, jujur Iya. Li. Kayak honestly gitu ya, jadi jujur. Oke. Jadi siapa tahu teman-teman kosakatanya nambah gara-gara saya gitu kan. Aduh. Bisa nih, saya kayaknya juga tertular bentar lagi nih. Oke. Sekarang yang luar negeri kali ya, Mas Ar. Kemana? Kalau di luar negeri saya udah pernah ke Cina, terus ke Perth, Australia. Perth. Kalau saya Perth-nya Perth Pekanbaru. Oh, Pekanbaru, mohon Oh, maaf. Pekanbaru. Jangan di mereng-merengin Kalau dong. mana dia ini jauh banget. Saya juga mau. Dan itu kotanya bersih banget Mas Arya. Dan saking seringnya dulu saya ke Perth dari Bali, dari Denpasar, itu kan sering banget ya Mas Arya dapat schedule Perth, Australia. Nah, saking seringnya itu bisa sebulan sampai 3 sampai 4 kali kita ke Perth. Dan kita nginep ya, nggak cuma pulang pergi gitu ya istilahnya. Kita nginep di situ. Kita dapat 1 hari atau berapa hari gitu, benar-benar stay di sana, dan kita bisa jalan-jalan kemana aja. Jadi
Dan di dekat hotel sana itu adalah shopping centernya Perth. Jadi ada barang-barang bermerek juga ada barang-barang yang murah-murah tapi lucu-lucu juga ada. Jadi Racun. komplit banget. Bener Racun. deh. Dan Wah. saya itu setiap kesana ya Mas Tara selalu mikirnya kayak nggak usah banyak-banyak deh, yang lain besok aja deh, besok juga kesini lagi. Sampai karena sesering itu ke park loh. Sumpah Udah ya. kayak Indomaret ya. Bener banget. Banget. Kalau kayak Indomaret kan juga gitu ya. Iya. Ini ke park juga begitu saya. Wow. Coba dibayangin, Perth. coba teman-teman. Semoga ini sekarang bayangin besok bisa benar-benar kesana ya. Siapa tahu kita satu amin. penerbangan gitu ya. Amin. Semoga yang nonton video ini bisa mengikuti jejaknya Mbak Nadia ya. Amin. Terus kemana lagi Mbak Nadia? Oke, kemana ya? Oh, untuk yang domestik kali ya mungkin. Boleh, Saya boleh. waktu itu pernah ke Biak nih Mas Ar. Ah, Terus saya diajak ke pantai, aduh saya lupa sih namanya. Cuman pantai di Biak tuh banyak banget dan cantik banget. Yang biasanya saya di TV-TV cuma lihat, wah lautnya jernih banget ya, gitu kan di daerah-daerah Papua sana tuh jernih banget. Pengen deh ke sana. Sekarang dulu waktu saya masih di Jakarta udah sering banget ke sana Mas Ar. Jalan-jalan. Jadi di sana kita ada satu kenalan. Dan jadi dia nih yang jadi tour guide kita gitu. Jadi waktu itu dia kenal sama satu mugari kru saya. Terus akhirnya kita bareng-bareng nih jalan-jalan ke pantai, ke air terjun. Aduh, enak yang banget. tadinya cuma mimpi jadi kenyataan sekarang. Enak banget. Enak banget Mas Arya. Semoga bumi kita kembali normal lagi. Amin. Dan COVID ini segera hilang dari Amin. ya di seluruh dunia. Semoga sehat-sehat lagi dan kita bisa jalan-jalan lagi. Bener gitu banget. ya. Itu enak banget teman-teman. Kita semua yang seorang pramugari atau pramugari pasti bakal rindu, kangen suasana kerjaan, suasana jalan-jalannya, apalagi bahkan Ketemu teman-teman orang bisa umroh gratis. baru. Oh iya. Nah, kalau misalkan terbang ke Madinah ya kan, Oh iya benar-benar. terbang ke Madinah, stay di sana 2-3 hari, bisa dipakai buat umroh bahkan haji Iya, teman-teman. ini pengalaman pribadi Mas Arya loh teman-teman. Alhamdulillah. Karena saya, Sedikit sombong. wih sombong ya. Sedikit. Karena saya waktu itu kan base Denpasar itu Mm-mm. nggak ada tuh Mas yang ke daerah Madinah sana. Jadi Oh, selalu iya. ke luar negeri yang ke barat-barat gitu. Kalau saya mah ke Timur Tengah. Asiknya. Tapi alhamdulillah ya bisa keliling Ka'bah Oh iya. yang diimpikan seluruh umat muslim di dunia. Betul, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, teman-teman, udah lumayan waktunya. Mbak Nadia, terima kasih banyak Terima kasih. untuk wejangan-wejangan dan Share-nya ini. sharingnya. Ilmu ini mahal banget loh teman-teman. Nggak di semua tempat bisa mendapatkan ilmu ini langsung dari narasumber yang berpengalaman menjadi seorang pramugari. Nah, Mbak Nadia ada nggak mungkin wejangan atau saran dan nasihat buat teman-teman yang ada di luar sana yang sedang menonton video ini? Oke, untuk saran dari saya, walaupun sekarang lagi pandemi, malah karena lagi pandemi ini kita harus mempersiapkan diri gitu teman-teman. Dari mental, attitude, ilmu, pengetahuan semua harus dipersiapkan ya. Betul. Jadi nanti jikalau memang sudah membaik, dunia ini sudah membaik, otomatis Amin. otomatis beberapa airlines itu pasti akan membuka lowongan pekerjaan untuk pramugari dan pramugara. Dikarenakan mereka mungkin sempat ngekat pegawainya atau apa. Kan suatu hari nanti mereka pasti akan membutuhkan pramugari dan pramugara baru. Betul Gitu. banget. Jadi inilah saatnya teman-teman untuk mempersiapkan diri, mental dan segala macam untuk mempersiapkan diri ke untuk masuk ke airlines di mungkin tahun depan atau beberapa tahun lagi, kita nggak ada yang tahu ya. Betul. Semoga COVID ini segera membaik sih. Amin. Nah, Dan itu maaf Mas Ar, iya. saya sangat menyarankan nih untuk teman-teman yang sekarang mungkin cuma di rumah aja atau baru mau lulus kuliah, masuk deh ke P3 Nusantara. Ya, Ini benar. jujur dari hati saya yang paling dalam. Aduh, dalam serem ya. banget. Karena bener-bener pengalaman, ilmu atau pokoknya segalanya yang saya dapatkan dari P3 Nusantara itu nggak bisa dibayar dengan uang sebenarnya. Betul Itu banget. semua sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat berarti buat kehidupan karir maupun kehidupan sosial saya gitu ya di dunia luar ini, yang orang-orang gimana ya, karena mental dan attitude itu nggak semua orang mungkin bisa mengasahnya dengan benar. Betul banget. Itu nggak bisa diasah hanya dengan materi dan ilmu pengetahuan, tapi memang kehidupan sehari-hari kita. Terus diimplementasikan Gitu, ya Mas Ar. betul banget. Gitu Nah, aja sih saran. Bener banget Mbak Nadia tadi. Pas banget nih ya teman-teman. Memang sekarang ini lagi pandemi, semua lini pekerjaan pasti terkena dampaknya Sedang ya turun, Mbak Nadia ya. benar, betul. Nah, tapi
jangan salah, nanti kalau misalkan pandemi ini sudah berakhir, amin, pandemi ini sudah berakhir dan seluruh airlines, semua airlines pasti akan membutuhkan banyak banget pramugari dan pramugara baru. Betul ya Mbak Nadia ya? Betul. Nah, untuk mempersiapkan itu semua, teman-teman untuk bersaing dengan semua kandidatnya, kalian harus mempersiapkan diri dengan sangat matang, entah dari mental, attitude, dan juga inner beauty. Ilmu pengetahuan bisa dicari, tapi mental itu susah banget dibentuk. Attitude sama sekali, ya sama aja, susah Betul. buat dibentuknya. Kalau misalkan 11-12 sama mental tadi ya. Nah bener, kalau misalkan nggak dari kitanya sendiri gitu. Dan juga inner beauty. Nah 3 ini, mental, attitude, dan inner beauty semuanya ada di P3 Nusantara. Dan bukan sangat dipelajari, memang di P3 Nusantara sangat menitik beratkan 3 hal ini. Jadi semua alumni P3 Nusantara pasti akan menjadi orang yang siap kerja dan siap bersaing nantinya di dunia kerja manapun, bahkan di maskapai. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak Mbak Nadia. Terima kasih Mas Ar. Teman-teman yang mau yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah dan juga nanti kita sertakan kontak WA ataupun kontak person P3 Nusantara di deskripsi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe video channel ini. Satu lagi Mas Ar, Apa siapa tahu nih teman-teman ada yang kepo-kepo atau mau tahu tips and tricks atau apapun itu tentang pramugari dan sekolah penerbangan ataupun kehidupan penerbangan, teman-teman bisa nanya langsung ke DM Instagram atau kadang-kadang bisa Instagram benar, bisa Instagram kan, P3 Nusantara di P3 Instagram. Nusantara. Biasanya buka question and answer session ya Mas Ar? Iya benar, Q&A. Pasti P3 Nusantara akan mengadakan itu. Iya, siapa tahu nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman akan kita angkat ke YouTube ini juga dan kita jawab bareng-bareng ya Mas Ar. Ya betul, bahkan kita bisa kolaborasi ya nanti di live IG-nya P3 Nusantara. Keren banget ya. Keren. Dan juga nih teman-teman, siapa tahu ada yang mau request next video di Instagram di YouTube ini kita mau bikin apa gitu. Siapa tahu pengalaman horor mungkin pasti Iya, banyak bener. dong pramugari-pramugari yang punya. Pasti banyak yang penasaran kan? Oke, itu aja sih. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dimanapun kalian berada. Mbak Nadia terima kasih untuk waktunya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.